Shalom semuanya, selamat malam. Masih semangat atau sudah mengantuk? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bulan Mei, yaitu bulan Maria. Jadi biasanya ada vigili sepanjang malam, ya, dan juga kebetulan saya diminta untuk memberikan pengajaran dan saya memilih tentang 4 dogma dari Bunda Maria. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di belakang ada sakramen Maha Kudus. Jadi saya harus ngomong sopan-sopan, ya. Tidak boleh ngomong sembarangan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda menyanyi Di Lourdes di Gua. Tahu lagu itu? Ayo kita nyanyi ya. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ayat 2. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika nyanyi lagu ini saya teringat pengalaman waktu di Holy Door. Waktu hari Rabu, audiensi Bapak Paus, hari kedua kami di Roma, waktu lagi ngantri, kelompok Indonesia paling rame. Itulah negara plus 62 Konoha. Dimanapun mereka berada selalu ramai dan ribut, itu ciri khas dari negara kita. Ya. Nah, saat daripada bengong, saya ajak teman-teman kami 44 orang, mari kita doa rosario. Daripada kita bengong, nunggu, tidak karuan main HP, mari kita doa rosario. Dan sepanjang perjalanan ketika kami mengantri menuju ke Basilika Santo Petrus, kami berdoa rosario. Dan biasa kalau mengantri kan ya rebutan kan, baku-baku rebut, dorong-dorong sikat segala macam kan. Terus saya perintahkan, mari kita bangun barikade. Jadi ada 3 jalur barikade, sambil pegang pundak masing-masing kita membentuk pagar. Supaya apa? Nggak ada yang bisa menyerobot kelompok kita. Dan ketika lagi doa rosario, kita mengangkat lagu Di Lourdes di Gua. Dan ternyata lagu itu, yaitu ternyata lagu adaptasi dari lagu luar ternyata. Di bagian Ave Ave Maria itu banyak orang-orang dari Spanyol, dari Portugal, dari ikut menyanyi. Mereka nyanyi di bagian refrennya saja. Ave Ave. Tapi setelah itu kami sambung dengan nada lagu bahasa Indonesia. Di situ saya tahu, oh ternyata lagunya itu lagu luar yang diadaptasi dari bahasa luar ke bahasa Indonesia. Sedikit intermezzo supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. Begitu serunya di luar negeri, doa rosario sambil menyanyi suara kuat-kuat. Itulah negara plus 62, negara Konoha. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 dogma dari Bunda Maria. Bisa oke. Bulan Mei, bulan Oktober, bedanya apa? Tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh pastor yang berkhotbah. Di Eropa ada 4 musim. Semi, panas, gugur, dan salju. Pada bulan Mei itu masuk musim semi. Dan katanya ke Eropa paling bagus tuh bulan Mei ini. Bunga-bunga tumbuh, udara juga enak, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Kalau masuk ke bulan Oktober itu sudah sangat dingin, sudah agak menggigil. Ya.
Nah, pada bulan Mei masuk pada musim semi, itu kehidupan baru mulai muncul. Tumbuh-tumbuhan mulai muncul. Artinya harapan baru mulai muncul. Musim dingin, musim gugur melambangkan kematian. Banyak orang mati karena kedinginan, tidak bisa makan, ya, tidak mendapat kehangatan. Tetapi pada musim dingin, musim semi, kehidupan baru muncul dan bangkit kembali dari kematian. Artinya hal itu dikaitkan dengan Bunda Maria sebagai Hawa yang baru, bunda segala kehidupan. Yang melahirkan siapa? Adam yang baru yang memberikan kehidupan baru bagi manusia. Adam dan Hawa yang baru yang sungguh taat kepada kehendak Allah sehingga membawa kehidupan dan pengharapan bagi manusia. Nah, bulan Mei khusus didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria sebagai bunda yang pembawa kehidupan baru. Nah, bagaimana dengan bulan Oktober? Yang pertama berkaitan dengan peristiwa pertempuran Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Tentara Katolik menang terhadap kerajaan Ottoman yang hendak menguasai Eropa. Kemenangan diyakini berkat bantuan Dua Rosario seluruh umat Eropa atas anjuran dari Paus Pius yang kelima. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama umat di Basilika Santa Maria Maggiore berdoa rosario demi keselamatan para pasukan. Dan di Basilika inilah dimakamkan jenazah dari Paus Fransiskus. Paus Pius kelima menetapkan 7 Oktober sebagai peringatan Rosario. Kemudian Paus Gregorius ke-12 menetapkan 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci. Jadi bedanya bulan Mei itu menunjuk Maria sebagai Hawa yang baru. Sedangkan tanggal 7 Oktober, bulan Oktober, peristiwa kemenangan tentara Katolik melawan tentara kerajaan Ottoman yang beragama Islam sebenarnya. 4 dogma Maria, saya tidak bisa panjang lebar Bapak Ibu karena cuma 45 menit ya, kalau nggak salah ya, 45 menit. Dogma itu diambil dari bahasa Yunani dokoen ya. Itu apa artinya? Dokoen itu apa? Ajaran resmi gereja, kebenaran yang diwahyukan oleh Allah dan ditetapkan secara otoritatif kuasa oleh gereja, magisterium, kuasa mengajar, untuk diyakini sebagai bagian dari iman. Nah, asal dogma ini dari mana? Ada yang berasal dari sensus fide, iman yang hidup di kalangan para umat yang sudah bertumbuh. Ada juga diambil dari kitab suci yang direnungkan. Ada juga dari tradisi suci. Ingat dasar iman Katolik ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kitab suci. Yang kedua adalah magisterium. Yang ketiga adalah tradisi. Tetapi sebelum muncul kitab suci dan magisterium, tradisi sudah berjalan terlebih dahulu. Maka itu Gereja Katolik sampai dengan hari ini tetap masih memakai tradisi. Yang berikutnya, sensus fide ini itu dihidupi, dihayati, diimani, lalu diangkat oleh para pejabat gereja. Berarti pejabat gereja berarti hierarki dalam gereja Katolik. Nah, hierarki gereja Katolik ada berapa tingkat Bapak Ibu? Halo, belum mengantuk toh? Belum mengantuk ya? Ya. Hierarki gereja Katolik ada 4 tingkatan Bapak Ibu. Yang pertama tabisan paling rendah adalah diakon. Yang kedua adalah imam, para pastor. Yang ketiga adalah uskup. Yang keempat adalah paus. Itu adalah hierarki gereja resmi gereja Katolik. Suster, bruder, frater yang tidak ditabiskan, mereka masuk dalam kelompok religius. Awam yang berjubah. Awam tidak masuk dalam hierarki gereja Katolik. Berarti dari 4 tingkatan ini diakon, imam, uskup dan paus punya kuasa magisterium untuk mengajar. Suster, frater, bruder yang nggak ditabiskan tidak boleh mengajar, tidak punya kuasa magisterium. Tangkap dan sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita jangan terbalik-terbalik bahwa suster juga masuk hierarki. Enggak, suster enggak masuk dalam hierarki, masuk dalam kaum religius. Nah,
didiskusikan dalam konsili, diperdebatkan, lalu diputuskan oleh Bapa Suci sebagai dogma. Dan sensus fide yang dihayati oleh umat biasanya dalam tempo waktu yang sangat lama. Ratusan tahun, puluhan tahun, bukan 1 atau 2 tahun. Jadi sensus fide itu sudah hidup ratusan tahun. Baru dilihat oleh para pejabat gereja, dilirik, diangkat, didiskusikan, baru ditetapkan. Bukan 1-2 tahun Bapak Ibu. Jadi perjalanan cukup panjang. Bahkan ada dogma yang dari paus ini nggak selesai, sambung paus berikutnya nggak selesai, disambung lagi oleh paus-paus yang berikutnya. Itu untuk apa? Supaya kebenaran iman itu tetap dijaga, tidak mengajar yang tipu-tipu. Tangkap sini Bapak Ibu ya. Oke, berarti dogma gereja Katolik nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Itu dihidupi, dipelajari, diperdebatkan, diputuskan. Bahkan dari generasi ke generasi. 4 dogma Maria. Apa saja dogma Maria? Yang pertama, Maria Bunda Allah. Tapi yang paling tepat adalah Maria Bunda Allah Putra. Yang paling tepat. Ya, diperingati setiap tanggal 1 Januari. Yang kedua adalah Maria tetap perawan. Ya, Maria tetap perawan. Yang ketiga adalah Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa asal. 8 Desember. Kelahiran tarekat MSC juga 8 Desember. Tahunnya sama, 1854. Kelahiran MSC juga. Yang keempat adalah Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta, 15 Agustus. Mari kita bongkar bersama-sama. Pasang mata, pasang telinga, pasang hati, pasang pikiran, supaya Anda ketika pulang membawa berkat pengetahuan tentang Bunda Maria. Ada amin saudara-saudara? Amin, berarti masih semangat ya. Maria Bunda Allah, 1 Januari. Dogma dari 4 dogma ini yang paling sulit. Ya, di sini Anda nggak boleh ngantuk. Setelah ini boleh ngantuk pada dogma yang lain. Di sini jangan ngantuk. Kalau ngantuk Anda hilang cerita. Ya, kenapa dia paling sulit? Karena untuk memahami dogma ini perlu tahu dengan persis siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ya, dan ini berhubungan dengan dogma Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dogma yang paling susah di dogma gereja Katolik. Jadi jangan mengantuk Bapak Ibu. Setelah itu boleh ngantuk ya. Ya. Maria Bunda Allah. Kita mulai dari kitab suci dulu. Saya paling suka pakai dari kitab suci. Nggak terlalu suka pakai filsafat. Membingungkan. Ya, saya paling suka lewat kitab suci. Allah adalah roh. Ingat ya. Allah adalah roh ya. Kata kuncinya adalah Allah adalah roh. Kita tahu dari mana? Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes bab 4 ayat 24. Allah adalah roh. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Kita pakai patokan Allah adalah roh. Kata kuncinya Allah adalah roh. Roh tidak ada badan, tidak ada tubuh, tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, dan tidak dikuasai ruang dan waktu. Jadi dia mau timbul dimanapun ya terserah dia. Karena dia tidak dikuasai ruang dan waktu. Roh yang tidak kelihatan ini menciptakan dunia fana yang kelihatan, menciptakan kita semua. Tangkap Bapak Ibu? Hebat ya, hebat sekali. Ya, bahkan Agustinus mengatakan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Wah, luar biasa. Dari ketiadaan menjadi ada. Kita manusia menciptakan sesuatu itu dari sesuatu yang ada, kita proses, kita ubah, pakai desain, baru jadi. Tapi Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada sumber apa-apa menjadi ada. Hebat sekali ya. Dan dia tidak kelihatan menciptakan yang kelihatan. Ini saya nggak habis pikir, kok bisa gitu ya, kok bisa. Ya. Nah, roh yang tidak kelihatan ini, yang tidak punya badan, yang tidak bisa diraba ini, roh itu pasti kudus dan suci karena Allah adalah roh. Tangkap Bapak Ibu ya. Ini saya mengajak Anda berpikir sedikit. Ya, jangan mengantuk. Setelah ini Anda boleh ngantuk. Setelah selesai dogma yang satu ini ya. Ya. Roh itu pasti kudus dan suci.
Dia menciptakan dunia yang fana yang pada awalnya suci dan kudus. Ingat pada hari terakhir ketika Allah menciptakan, dia menguduskan semua alam ciptaan dan mengatakan semuanya itu baik adanya. Berarti kita semua ini dulu tuh baik adanya. Tidak ada yang gagal. Semuanya sempurna di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan dalam dirimu, aku ciptaan yang terbaik. Katakan dalam dirimu, ya, aku ciptaan yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa aku tidak berharga lagi. Lah pertanyaan kenapa dia harus di situ? Berjuang 3 jam untuk kamu. Kalau kamu tidak berharga. Kita berharga. Setan seringkali jatuhkan mental kita mengatakan kamu tidak berharga. Ya. Nah, namun dunia rusak karena dosa dan menjadi kotor. Untuk menyelamatkan dan membersihkan dunia yang telah jatuh dalam dosa dan kotor itu, Roh itu yang kudus dan suci yang tidak kelihatan, itu memilih manusia-manusia tertentu yang dia ciptakan untuk diutus menjadi utusan dan berbicara dengan manusia yang kotor dan berdosa yang ingin diselamatkan. Tangkap Bapak Ibu ya. Halo, yang mulai tutup mata ya. Sengaja suara kencang supaya bangun ya. Bapak Ibu, kalau ngantuk, ambil 2 jarimu, ini titik akupuntur. Untuk supaya tidak mengantuk, pukul ya. Supaya nggak ngantuk. Kami pakai seringkali waktu kami kuliah. Nah kuliah jam 11 kan tentang teologi kan, aduh ngantuknya luar biasa. Kami sudah pukul-pukul begini supaya nggak ngantuk. Titik akupuntur di sini supaya kita terjaga dan tidak mengantuk Bapak Ibu ya. Nah, pukul-pukul saja. Kalau di sini kalau nggak salah untuk bangunkan orang yang pingsan. Kalau nggak salah, saya juga belajar titik-titik ya. Dipukul supaya kita nggak mengantuk ya. Kalau Anda pukul berarti atau ada sedang mengantuk ini ya. Berikutnya. Ya, jadi roh itu yang kudus dan suci, dia ingin menyelamatkan dunia yang sudah kotor, dia memilih manusia-manusia tertentu untuk diutus untuk berbicara dengan manusia yang kotor ini supaya mereka selamat. Tangkap Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, supaya kelihatan, dia kan adalah roh, tidak punya tubuh. Supaya kelihatan, dia mengambil unsur-unsur alam supaya kelihatan. Api. Masih ingat Musa ketemu siapa di Gunung Sinai? Api di atas semak tetapi tidak terbakar. Allah hadir mengambil unsur alam. Ya. Cahaya, terang. Dia memakai unsur alam untuk menunjukkan saya ada. Dia menggunakan awan, tiang awan. Masih ingat bangsa Israel berjalan ditemani tiang awan. Malam hari tiang api Allah menemani. Ya, dia menggunakan petir, halilintar, guntur waktu dia turun ke Gunung Sinai, menunjukkan bahwa saya ada. Tapi untuk bentuk manusia belum. Ya. Nah, bahkan angin. Masih ingat Elia mengatakan, aku tidak menemukan Tuhan di dalam gempa, aku tidak menemukan Tuhan dalam badai, tetapi aku menemukan Tuhan dalam angin sepoi-sepoi. Jadi Bapak Ibu kalau ada angin sepoi-sepoi lewat di depan kamu, duduklah dan merenunglah. Di situ Tuhan bisa menyapa dirimu. Ada amin saudara-saudara? Amin. Tuhan tidak ditemukan dalam kebisingan atau keributan. Tuhan ditemukan dalam angin sepoi-sepoi. Ya. Bahkan suara untuk berbicara dengan para utusannya. Abraham mendengar suara. Pergilah engkau Abraham dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan yang setelah aku siapkan kepadamu. Pertanyaannya, Abraham masuk tidak Bapak Ibu ke Kanaan? Enggak sampai. Tetapi anak-anaknya, suku bangsanya sampai. Puji Tuhan. Berikutnya, utusannya diutus namun ditolak semua oleh manusia, yaitu para nabi. Ya, karena semua utusan ditolak, tiba saatnya Allah yang adalah roh ini turun tangan sendiri untuk berbicara dengan manusia memakai bahasa manusia. Karena manusia berharga di mata Tuhan, maka Allah ingin menyelamatkan manusia.
Maka itu supaya manusia bisa mengerti bahasanya Allah, berarti Allah memilih untuk menjadi manusia. Kalau Allah ingin menyelamatkan monyet, dia akan jadi monyet juga. Kalau dia ingin menyelamatkan kucing, dia akan berubah jadi kucing juga. Mengapa demikian? Karena kucing ketemu kucing kalau ngobrol, ngerti. Bapak Ibu coba Anda perhatikan, Anda punya anjing, punya peliharaan, ya. Ada cerita, satu petani, dia punya bebek banyak sekali. Ya, ada anjing gembala. Tiap hari kejar bebek terus, main-main. Yang punya bebek kan pasti marah. Jangan dikejar-kejar terus, nanti mereka ketakutan atau apa. Anjing pada saat itu mungkin berhenti. Tapi percaya 1 menit 2 menit kemudian dia akan kejar lagi. Mengapa? Karena anjing tidak mengerti bahasa tuannya. Tangkap Bapak Ibu? Jadi supaya dia bisa mengerti, anjing bisa mengerti bahasa tuannya harus jadi anjing dulu. Ya kan? Guguguk, guguguk, guguguk. Ngerti, berhenti dia. Nah, karena Allah begitu mencintai manusia, ingin menyelamatkan manusia, dia memilih menjadi manusia, berbicara dengan bahasa manusia supaya manusia mengerti. Nah, Allah yang adalah roh itu keluar dari dirinya. Karena dia ingin menyelamatkan manusia, dia keluar dari dirinya. Dalam bahasa teologinya adalah inkarnasi, Allah menjelma. Bahasa pasar saya, Allah keluar dari dirinya supaya gampang dimengerti. Ya, ya, itu bahasa pasar saya. Kalau bahasa keren teologinya ya itu inkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia. Bahasa pasarnya, Allah keluar dari dirinya. Ketika Allah keluar dari dirinya, berarti surga nggak kosong, tetap masih ada Allah karena Allah keluar dari dirinya. Ya, ibaratnya itu saya, Pastor Agus berdiri sini, suara saya keluar sampai di Anda. Saya kan tetap masih di sini, betul? Suara saya sampai di Anda. Nah, itu sama seperti Allah keluar dari dirinya. Maka itu Yohanes Rasul mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena apa yang saya katakan itulah saya. Apa yang keluar dari saya itulah saya. Tangkap sampai sini Bapak Ibu ya. Ini kita sudah mulai main mama-mama yang sudah agak usia harap maklum ya. Kita sudah mulai pakai otak ini ya. Saya panggil mama-mama karena terbiasa di Papua mama-mama Papua, mama-mama, saya ibu-ibu kita panggil mama-mama ya. Nah, kalau yang bapak-bapak, bapak-bapak, pace-pace begitu ya. Oke. Jadi keluar dari dirinya, bahasa kerennya adalah inkarnasi, menjelma menjadi manusia. Masuk dalam dunia yang fana yang kelihatan. Supaya kelihatan ia mengambil daging manusia dalam rahim seorang perawan yang kita kenal yaitu Bunda Maria. Supaya kelihatan karena roh tidak kelihatan. Ya. Nah, itu kelihatan dari mana? Dari kata-kata Santo Gabriel kepada Maria. Roh Kudus akan turun atas dirimu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Allah adalah roh. Roh itu tidak kelihatan. Roh itu pasti kudus dan suci. Roh Kudus akan turun atas dirimu. Berarti siapa yang turun dalam diri rahim Bunda Maria? Allah sendiri bersama dengan kuasa-kuasanya. Tangkap sama di sini Bapak Ibu? Tangkap ya? Oke. Berikutnya, jangan ngantuk ya. Ini penting sekali di sini di bagian yang berikutnya. Pada saat pembaptisan, Yesus di Sungai Yordan, Allah yang adalah roh speak up, berbicara. Memperkenalkan putranya. Ya, dia speak up. Allah yang adalah roh memanggil roh yang telah mendapat daging atau menjadi manusia sebagai putra. Karena apa? Karena memang dia keluar dari dirinya sendiri. Tangkap Bapak Ibu ya, keluar dari dirinya sendiri. Dan roh yang mendapat daging atau menjadi manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus memanggil roh yang ada di surga sebagai Bapa. Jadi sebenarnya dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Tangkap Bapak Ibu? Berarti Tuhan kita ada berapa? Satu. Dikerjakan oleh
roh yang satu dan sama. Sebagaimana seorang perempuan mengeluarkan anaknya dari rahim. Bahasa kerennya apa? Melahirkan kan? Nggak mungkin, ada satu ibu itu dia sedang mengeluarkan anaknya dari rahim. Jelek banget bahasa itu. Melahirkan. Maka itu dalam syahadat Nisia Konstantinopel dikatakan Yesus dilahirkan bukan dijadikan. Nah, kalau bahasa pasar saya adalah dikeluarkan. Ya, Allah keluar dari dirinya, mengambil daging, meminjam rahim perempuan dan dikeluarkan, dilahirkan menjadi manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Dikerjakan oleh Roh satu dan sama. Nah, jadi dengan memahami ini, Maria sebagai ibu biologis Yesus adalah Maria Bunda Allah Putra, bukan Maria Bunda Allah Bapa. Jangan salah Bapak Ibu ya, memang disingkat Maria Bunda Allah, tetapi artinya adalah Maria Bunda Allah Putra, bukan Allah Bapa ya. Nah, Maria juga mendapat, Bunda Allah Putra juga mendapat gelar namanya Theotokos yang artinya pembawa Allah di dalam rahimnya. Kalau Anda sedang mendapatkan penjelasan tadi, betul atau salah? Betul. Karena dari awal Allah yang adalah roh, roh itu tidak kelihatan, dia kudus dan suci, dia masuk dalam diri rahim Bunda Maria dan mengambil daging. Berarti dari awal Maria sudah Theotokos, pembawa Allah di dalam rahimnya. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Karena ini berhubungan dengan dogma Allah Tritunggal. Nah, tetapi ada gelar yang lain. Ajaran sesat dari Arius, seorang pastor. Arianisme, dia dikucilkan, dia diekskomunikasi. Dia mengatakan Bunda Maria itu adalah Christotokos, bukan Theotokos. Yang artinya Maria itu cuma membawa manusia Kristus, bukan membawa Allah. Nah, dia mendapat pembelaan teologi dari mana? Dia mengatakan begini, ketika Maria melahirkan putranya, ya, Yesus keluar dari rahim ibunya, Roh Allah baru masuk dalam diri Yesus. Itu ajaran sesat. Ya, itu yang membuat Tuhan Yesus itu menjadi pribadi yang sangat hebat. Menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang buta, membangkitkan orang mati. Yesus lahir sebagai manusia, Roh Allah masuk, langsung dia jadi hebat. Seperti orang kerasukan begitu. Nah, pembelaannya apalagi ketika Yesus di atas kayu salib. Dia kan bilang, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu artinya ketika Yesus di atas kayu salib itu menurut Arius ini, itu roh Allah meninggalkan dia. Maka itu Yesus di atas kayu itu teriak-teriak, Tuhan, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal itu adalah mazmur. Seorang hamba yang sungguh berserah diri total kepada Tuannya. Apapun terjadi dia siap terima. Arti mazmur itu sebenarnya. Nah, disinilah maka itu gereja mengatakan Maria itu adalah Theotokos, pembawa Allah dari awal, dari rahimnya. Setuju Bapak Ibu ya? Bukan Christotokos. Oke, berarti Maria Bunda Allah sudah selesai. Nah, kalau berikutnya kalau boleh ngantuk silakan, nggak apa-apa ya. Tapi ceritanya masih seru ya, masih seru. Berikutnya, Maria tetap perawan. Dogma kedua. Saya menggunakan dari kacamata medis. Ada ibu dokter di sini yang saya ada lihat, saya ada kenal. Mungkin ada dokter-dokter yang lain. Koreksi saya kalau saya salah. Tapi ini kayaknya benar ya. Ini kayaknya benar. Secara medis, seorang manusia terdiri dari 46 kromosom. 23 X dari mamanya, 23 dari bapaknya. Ya, X itu dari wanita, itu pasti dari sel telur. Nah, kalau laki-laki spermanya itu bisa membawa X atau Y. Kalau yang membuahi sel telur itu adalah X, maka jadilah perempuan. Maka kalau yang membuahi itu adalah Y, jadilah laki-laki. Betul Ibu dokter ya, Bapak dokter ya? Saya nggak salah ya? Ya betul. Karena saya juga research masalahnya, nggak boleh sembarangan. Ya, oke. Darah Yesus setelah diteliti itu hanya memiliki 23 kromosom. Dan itu X. Bukan X dan Y, cuma X. Berarti dari Bunda Maria, itu X itu dari Bunda Maria. Sel telur, ya. Nah, darah Yesus
tidak ada kromosom Y yang seharusnya menjadikan dia seorang laki-laki itu X dan Y. Tapi darahnya cuma X, berarti cuma perempuan punya dari Maria. Nah, darah Yesus yang ditemukan dalam hostia yang berdarah juga ketika diteliti, itu menunjukkan kromosom X saja, nggak ada Y. Berarti darah dia yang tertumpah di atas kayu salib di puncak Golgota dengan darah yang ada dalam hostia itu sama. Itu menunjukkan bahwa kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu dengan kehadiran Yesus yang dalam peran ekaristi itu sama dengan hari ini. Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kalau orang memandang ekaristi, ya, monstran, ekaristi, adorasi, itu kita memandang Yesus 2000 tahun yang lalu, dia hadir dengan hal, darah, rupa, tubuh yang sama. Ingin cari Yesus jauh-jauh? Nggak perlu. Gereja, tabernakel, ada Tuhan Yesus. Begitu. Ya. Nah, bagi dunia medis, bagaimana mungkin seorang manusia laki-laki bisa hidup hanya dengan kromosom X dan tidak ada Y? Nggak bisa. Ya, namun bagi Allah tiada yang mustahil. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada persetubuhan yang terjadi dalam diri Bunda Maria. Nggak ada. Ya. Bunda Maria mengandung Yesus tanpa persetubuhan. Beda dengan kita. Mama dan papa bertemu. Kalau Tuhan Yesus nggak ada sistem bertemu-bertemu. Allah bekerja melalui mukjizat. Roh Kudus masuk langsung. Artinya lebih dalam, Bunda Maria mengandung Yesus dalam kondisi masih perawan. Ya. Dogma Maria tetap perawan memang menunjuk pada keperawanan secara fisik. Namun dogma Maria bisa menunjuk pada keperawanan, kemurnian, kesucian hatinya. Tapi lebih fokus pada fisiknya. Berikutnya, slide-nya belum berubah ya. Atau ya, belum berubah ini Bapak. Lama ya. Oke. Saya baca saja. Dogma Maria tetap perawan menegaskan Maria adalah perawan sebelum, saat, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus. Kalau kembali ke dunia medis lagi, mana mungkin seorang perempuan masih bisa perawan jika dia sudah melahirkan? Secara medis ya. Nah, saya pakai lagi santo pelindung saya. Ini manusia satu ini paling pintar Bapak Ibu ya. Jadi pujaga gereja juga ya. Dari manusia berdosa jadi orang suci. Tadi saya ketemu Uskup Agustinus, langsung akrab. Karena satu nama, Santo Agustinus ya. Saya bilang, Bapak Uskup, saya jadi pastor, saya nakal dulu baru jadi pastor. Uskup bilang begini, oh kalau saya terbalik nanti, mungkin saya nanti bakalan baru nakal. Bapak Uskup jangan nakal, saya bilang cukup saya saja yang nakal. Langsung akrab ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin supaya kehidupan Santo Santa mempengaruhi dirimu, nama pelindungmu, jangan lupa sebut nama pelindungmu setelah terima komuni. Saya seringkali bilang, Santo Agustinus doakan saya. Ya, Anda bisa bilang, Santa Veronica, ini Veronica lagi terkenal kan sekarang kan? Ada lagu Veronica kan? Ya, Santa Veronica tolong doakan saya. Santa Maria tolong doakan. Jadi nama baptismu itu jangan sampai engkau anggurkan, jangan kau nganggurin, panggil dia. Dia akan mempengaruhi hidupmu. Maka itu saya bersyukur mungkin kepintaran Agustinus itu mampir di saya ya. Ya. Menurut Santo Agustinus, Yesus itu adalah matahari sejati, terang sejati, cahaya sejati. Sewaktu dia bangkit dari kubur saja, batu yang menutup kubur tidak dihancurkan namun dia pinggirkan. Betul ya? Betul kan? Yesus itu pinggirkan batunya loh. Nggak langsung kasih meledaklah engkau. Bisa nggak kalau dia mau? Bisa. Dia pinggirkan. Baru dia keluar. Sopan banget. Sopan sekali. Yesus sopan banget loh. Batu dia pinggirkan loh. Kalau kita mungkin kasih meledak saja kan. Biar tambah keren kan begitu kan. Tapi dia pinggirkan. Batu saja dia pinggirkan. Ya. Apalagi keperawanan ibunya. Ya. Tentu Tuhan Yesus tidak mau merusaknya ketika masuk ke dalam rahim dan keluar dari rahimnya. Saya ingin demo di depan Anda.
Dogma ini ada demonya, ya. Memang kami diajarin kalau jelaskan dogma ini ada demonya, ya. Mana tuh center? Oke. Ini apa Bapak Ibu? Air ya, air kan? Air ya. Ada isi kan? Ada. Cahaya tembus nggak? Tembus. Ya, Anda lihat kan? Cahaya itu menembus air. Yesus terang sejati. Ibaratnya Bunda Maria. Dia masuk dalam diri Bunda seperti cahaya terang. Tidak merusak kualitas air. Tidak merusak wadah air. Dia masuk dan menetap di dalam diri Bunda Maria. Ketika dia keluar pun tetap sama. Dia tidak merusak. Dia keluar begitu halus dan sopan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, terbukti kan? Ini dari Santo Agustinus nih, bukan dari saya, Santo Agustinus. Ya. Harus ada demonya Bapak Ibu biar meyakinkan kan? Oke, kita sudah mau masuk ke dogma yang ketiga, sudah hampir selesai ya. Maria Immaculata, 8 Desember. Nah, cerita pemulung yang menemukan toilet duduk di tempat pembuangan sampah. Bapak Ibu pernah dengar cerita ini? Nggak pernah? Oke, saya ceritakan. Ini lucu sekali. Jadi satu ketika ada pemulung, ya, aduh. Ada pemulung lagi ngais-ngais sampah. Dia menemukan satu benda yang bagus sekali. Ya karena nggak pernah lihat toilet duduk ya. Yang mungkin di kampung biasa ya, kita pasang kuda-kuda dulu mungkin ya di kampung ya. Jadi dia ini apa nih barang bagus masih mengkilat. Dia bilang kalau saya ambil ini saya kasih bersih dia. Terus saya cuci bersih-bersih. Nanti pas saya ulang tahun saya akan pamerkan ke teman-teman pemulung saya. Ini barang bagus. Dia bawa pulanglah toilet itu. Duduk itu. Dia kasih bersih bagus-bagus sampai kinclong mengkilat. Pas hari ulang tahunnya dia pamerkan, dia taruh di atas meja, dia pamerkan kepada teman-temannya. Saya temukan barang bagus sekali di sampah. Sayang sekali, tapi saya tidak tahu ini apa gitu dia bilang. Saya tidak tahu ini apa, ini bagus sekali. Masih ada satu lebih bagus dia bilang. Nah, toilet itu kan ada penutupnya. Ada penutupnya. Anda tahu tidak, pas dia buka, dia taruh makanan-makanan enak tuh di lubang itu. Allah. Kita yang tahu tentang toilet duduk, kita mau makan nggak? Nggak akan makan. Tapi mereka yang nggak tahu, mereka bilang, oh pas panci gagah ini. Piring bagus. Tapi bagi kita yang tahu, mana mungkin makanan yang begitu bersih ditaruh di tempat wadah yang kotor. Karena kita tahu. Nah itu juga terjadi dalam diri Bunda Maria. Nah cerita selesai sampai di situ. Jadi teman-temannya itu juga kaget. Wah kagum bagus kamu dapat dari mana. Dan mereka makanlah sama-sama nasi tumpeng di dalam lubang itu. Karena memang gak tahu. Ya. Tapi bagi kita yang tahu mana mungkin barang yang bersih ditaruh di tempat yang kotor. Dan itu sama terjadi dalam diri Bunda Maria. Ya. Sudah menjadi sensus fide yang diyakini oleh umat bahwa Maria pasti bersih, suci dan murni tubuh, jiwa dan raganya. Itu sensus fide sebelum ada dogma ini. Jadi iman umat itu sudah yakin Maria pasti suci, nggak mungkin nggak suci, ya. Sebab mana mungkin Allah menggunakan manusia berdosa sebagai wadah untuk mengandung dan melahirkan putranya, nggak mungkin. Ya. Anda yang mungkin aktivis karismatik atau KTM, sebelum kita bermisi KRK, kita mesti puasa, mesti mengaku dosa, mesti belajar berbuat baik, mengampuni supaya apa? Kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Kalau kita banyak dosa, banyak apa, kita pelayanan itu nggak keluar, Bapak Ibu. Saya mau misa Jumat, pasti saya ngaku dosa. Ada teman saya, Romo Dwi, teman pengakuan dosa. Beliau sudah menunggu di sakristi. Itu teman pengakuan dosa saya. Tiap Jumat saya cari beliau. Pastor, biasa pastor, pembersihan diri. Kenapa? Diri kita mesti bersih. Kalau kita bersih, kita mewartakan, kita mau melayani juga enak keluar semua. Nah bagi Anda yang bekerja, kalau Anda hatimu bersih, semua bagus, percaya, cuan pasti datang. Jujur saya ngomong terus terang apa adanya.
Anda cari kerja gampang, cari jodoh juga gampang. Ini bagi mereka yang kesulitan jodoh, perbanyak ngaku dosa supaya auramu bagus, inner beauty-mu bagus. Ngomong terus terang ini, betul. Jangan sibuk tuh dengan alis banyak-banyak, atau lipstik merah-merah, atau laki-laki parfum. Bersihkanlah dirimu dari dalam, maka akan terpancar keluar itu. Amin Bapak Ibu. Iya, nah itu sama. Kalau diri kita bersih, itu terpancar keluar. Nah, terapkan dalam hidupmu, pasti kelimpahan berkat akan terjadi, Bapak Ibu. Amin. Nah, namun sesuai dengan teologi Santo Agustinus, semua orang yang lahir di dunia pasti terikat dengan dosa asal dari Adam dan Hawa. Ini seperti kontradiksi. Bagaimana mungkin Maria itu suci sedangkan setiap manusia yang lahir itu pasti ada dosa asal. Santo Agustinus lagi ini. Ya, itu manusia satu ini memang pintar benar ya. Di semua dipikirkan sama dia ya. Hebat sebenarnya. Nah, bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah ia juga terikat dengan dosa asal seperti kita? Ternyata Tuhan mengirim satu teolog hebat yang namanya Beato, masih Beato berarti yang berbahagia sedikit lagi Santo, Beato John Donne Scotus OFM. Seorang filsuf dan teolog, dia bersuara lantang. Mungkin Tuhan membagikan roh dalam dirinya seperti Daniel menolong Susana. Dan dia mengatakan berbeda dengan Bunda Maria. Waktu itu sempat terjadi kontradiksi, perdebatan panas. Satu percaya Maria suci, satu percaya, Agustinus mengatakan setiap manusia jatuh dalam dosa. Ini kontradiksi. Premis satu mengatakan ini, premis dua mengatakan begini. Pusing ngambil kesimpulan ini bagaimana ini. Tuhan membangkitkan roh dalam diri Beato John Donne Scotus OFM. Dia bilang begini Bapak Ibu, ini bagus sekali kata-katanya. Rahmat penebusan yang diperoleh Tuhan Yesus kelak nanti di masa depan sudah diberikan terlebih dahulu kepada Bunda Maria sehingga mencegah Bunda Maria tercemar dari dosa asal sejak momen pertama ia dikandung. Wah, ini kata-kata ini memang kok bisa kepikiran kata-kata model begini gitu kan. Nah, Allah sudah melihat dan mengetahui bahwa putranya akan berhasil. Maka rahmat penebusan itu diberikan terlebih dahulu kepada Bunda Maria. Dengan kata lain, DKL itu dengan kata lain Bapak Ibu ya. Biasa mahasiswa kan begitu ya, DKL ya. Penebusan mendahului waktu. Jadi Maria sudah diberikan terlebih dahulu. Beda dengan kita manusia. Nah, Bunda Maria tetap membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Seandainya rahmat dari Sang Penyelamat tidak mencegah hal ini, Maria dapat tercemar oleh noda dosa asal. Jadi Maria tetap butuh Yesus. Tetapi rahmat penebusan diberikan terlebih dahulu mendahului waktu. Wah, ini luar biasa bagian. Dan puji Tuhan, gereja terima. Hebat sekali. Ini otak-otak pintar berperang sampai rambut rontok semua. Ya, muncul Don Scotus mengatakan Maria sudah diberikan terlebih dahulu. Dogma ini ditetapkan oleh gereja 8 Desember 1854 itu juga pas kelahiran dari tarekat MSC di Perancis, tepatnya di Issoudun. Kenapa lahir pada tanggal itu? Karena pendiri saya, Pater Youssef Valier, juga meminta doa kepada Bunda Maria, meminta petunjuk kalau memang sungguh diberkati, direstui oleh Allah Bapa di surga mendirikan MSC, tolong beri tanda. Pada novena terakhir 3 Salam Maria, tepat tanggal 8 Desember 1854, datang seorang yang tidak mereka kenal memberikan kepada Pater Youssef Valier 20.000 franc uang Perancis untuk membangun biara. Dan Pater Chevalier tanya, ini kamu dapat titipan dari siapa? Saya dititip oleh satu ibu yang saya juga tidak kenal. Jadi dua pribadi tidak kenal. Ibu tidak dikenal, titip kepada orang nggak dikenal. Orang dikenal, titiplah ke Pastor Jules Chevalier. Nah, disinilah lahirnya MSC. Tanda diberikan. Bapak Ibu lihat foto itu? Ya. Begini sudah pernah misa di sana ya. Dengan Uskup Niko, ya, mantan Uskup Merauke ya. Oke. Nah, yang menarik dari dogma ini adalah
Dikonfirmasi langsung oleh Bunda Maria, langsung dari pusat surga sana, nggak pakai lama ya. 4 tahun kemudian. Ya, ini hebatnya dogma ini ya, langsung dikonfirmasi. Mungkin Bunda Maria kasihan ya, gereja ini berantem terus tentang saya turunlah kasih konfirmasi ya, supaya jelas gitu kan. Nah, Bunda Maria akhirnya menampakkan dirinya di Lourdes antara 11 Februari hingga 16 Juli 1858, 4 tahun kemudian kepada Santa Bernadette sebanyak 18 kali dan mengatakan, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Jadi betul kan dogma dari gereja tentang Bunda Maria? Jadi dogma gereja kepada Bunda nggak kaleng-kaleng, langsung dikonfirmasi dari pusat, langsung dari surga. Oke. Jadi kalau besok-besok kalau Bapak Ibu kalau dihadang sama gereja grup sebelah, bilang saja, Maria sudah konfirmasi kok 1858, kamu bantah apa? Langsung dari pusat, bukan dari bupati, bukan dari kabupaten, langsung dari pusat. Ya, 01, 02 langsung konfirmasi, jelas ya. 1858, jelas 4 tahun setelah dikeluarkan dogma itu. Nah, dogma terakhir ya. Maria Assumpta, Maria diangkat ke surga. Dogma yang satu ini juga seru, Bapak Ibu, seru. Anda tahu kan, Bunda Maria itu meninggal, Bapak Ibu, ya. Bunda Maria itu meninggal juga, sempat mati juga. Tetapi yang lain dari kita, dari Maria dengan kita, ketika dia mati, nggak berapa lama itu Tuhan Yesus hadir. Nah itu dalam cerita tradisi suci yang dilihat oleh para rasulnya. Saya tampilkan cerita ini. 15 Agustus. Orang suci upahnya surga. Dogma ini berakar pada tradisi suci, liturgi kuno, dan makna peran unit Bunda Maria sebagai Bunda Allah Putra. Nah, Gregorius dari Tours, itu mukanya tuh. Ya. 575 dari tradisi suci. Ini dari cerita dari tradisi suci dari para rasul. Para rasul mengambil tubuhnya, jenazah Maria, berarti Maria mati kan? Mengalami kematian, dari peti penyangganya dan menempatkannya di sebuah kubur dan mereka menjaganya. Pasti ada doa-doa juga di situ, ya. Mengharapkan Tuhan Yesus agar datang. Dan lihatlah Tuhan datang kembali di hadapan mereka dan setelah menerima tubuh itu, ia memerintahkan agar tubuh itu diangkat di awan ke surga, di mana sekarang tergabung dengan jiwanya. Jadi Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Jiwanya sudah naik ke surga, tubuhnya mengalami kematian, datang Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan tubuhnya disatukan dengan jiwanya di surga. Ini dilihat oleh para rasul. Kalau zaman dulu sudah ada TikTok, pasti mereka langsung bilang, halo guys, ini lihat nih musisat nih. Kalau zaman dulu sudah ada TikTok ya, tapi ya zaman dulu nggak ada TikTok, jadi mereka tulis pakai cerita ya, oke. Ya. Jadi cerita ini sungguh dialami oleh para rasul. Ya. Yang berikutnya Timotius dari Yerusalem. Nah, Timotius kita tahu kan surat kepada Timotius ya. Timotius dari Yerusalem. Dia memberikan satu konfirmasi juga tentang cerita itu. Oleh karena itu sang perawan Maria tidak mati sampai saat ini. Karena disatukan tubuh, jiwa dan raganya kan, ya. Melihat bahwa ia, Yesus yang pernah tinggal di dalamnya dan rahim, memindahkannya Bunda Maria ke tempat pengangkatannya. Jadi Yesus sungguh hadir, dia angkat tubuh mamanya dan dia satukan dengan jiwa mamanya itu di dalam surga. Itu kesaksian dari Santo Timotius dari Yerusalem. Bapak Ibu, untuk dogma yang terakhir ini, itu dari kesaksian mata yang melihat langsung. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Setiap orang yang berbuat dosa terpisah dari Allah. Tetapi dari pribadi Adam dan Hawa yang begitu taat, dosa diubah menjadi kehidupan dan kemenangan. Disebabkan oleh siapa? Maria, Hawa yang baru, dan Adam yang baru. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Sudah selesai. Silakan tidur. Semoga membantu Anda semakin mencintai dan fans sama Bunda Maria. Amin.